Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Sains 7. Melanjutkan video sebelumnya tentang konsep reaksi redoks. Kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, yuk kita lihat eksperimen berikut ini. Gimana? Menarik bukan percobaan tadi? Ada larutan yang mula-mula berwarna ungu, kemudian menjadi agak gelap, lalu berubah menjadi agak kehijauan. Kemudian larutan tersebut menjadi berwarna kuning dan terakhir menjadi larutan yang berwarna kuning kecoklatan. Sebenarnya yang terjadi dalam percobaan tadi adalah peristiwa reaksi redoks. Ya, reduksi oksidasi. Kenapa dikatakan sebagai reaksi redoks? Karena pada dasarnya terjadi perubahan bilangan oksidasi dari unsur yang terlibat di dalamnya. Mula-mula, larutan berwarna ungu merupakan larutan kalium permanganat. Bilangan oksidasi pada unsur Mn dalam senyawa tersebut adalah +7. Kemudian berubah menjadi Mn yang memiliki bilangan oksidasi +6. Ini terbukti dari perubahan warna menjadi agak kehijauan. Selanjutnya, warna berubah lagi nih menjadi agak kuning kecoklatan. Ini adalah warna dari larutan yang mengandung unsur Mn dengan bilangan oksidasi +4. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwasanya unsur Mn bila memiliki bilangan oksidasi yang berbeda ternyata bisa menghasilkan warna yang berbeda pula. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa walaupun unsurnya sama, namun ketika memiliki bilangan oksidasi yang berbeda, maka menjadi zat yang berbeda. Bagaimana? Penting kan pengetahuan tentang bilangan oksidasi? Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Dalam menentukan bilangan oksidasi suatu unsur, terdapat beberapa aturan nih. Aturan ini dijelaskan dalam konvensi IUPAC. Apa aja aturannya? Yuk kita mulai. Yang pertama, semua unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0. Sederhananya, unsur bebas itu adalah unsur di alam yang tidak berikatan dengan unsur lain. Misalnya gas oksigen atau O2, gas hidrogen atau H2, gas nitrogen atau N2, logam besi Fe, logam seng Zn, logam aluminium Al, ataupun unsur-unsur yang lain yang tidak sedang berikatan dengan unsur lain, maka semua unsur tersebut memiliki bilangan oksidasi 0. Aturan yang kedua, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam suatu senyawa adalah 0. Ya, tentunya kalian masih ingat kan senyawa itu apa? Senyawa merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih melalui ikatan kimia. Misalnya nih, air atau H2O. Maka jumlah bilangan oksidasinya unsur H kali 2 ditambah dengan bilangan oksidasinya O, totalnya adalah 0. Misalnya yang lebih kompleks nih, H2SO4 atau asam sulfat. Maka jumlah bilangan oksidasi dari unsur H kali 2 ditambah dengan bilangan oksidasi dari S ditambah dengan bilangan oksidasinya O kali 4, totalnya adalah sama dengan 0. Aturan yang ketiga, jumlah bilangan oksidasi dalam ion sama dengan muatannya. Seperti yang kita ketahui, ion itu ada dua macam, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion positif biasa disebut dengan kation, sedangkan ion negatif disebut dengan anion. Berdasarkan jumlah penyusunnya, maka ada dua macam ion, yaitu ada ion monoatomik dan ion poliatomik. Ion monoatomik adalah ion yang tersusun hanya
dari satu unsur saja. Misalnya ion Na+, maka biloks unsur dari Na adalah +1. Ion Cl-, maka bilangan oksidasi dari Cl adalah -1. Jenis yang kedua adalah ion poliatomik, yaitu ion yang terdiri dari 2 atom atau lebih. Misalnya nih SO4 2-, maka jumlah bilangan oksidasinya S ditambah dengan bilangan oksidasinya O dikalikan 4 adalah sama dengan -2 atau -2. Yang keempat, bilangan oksidasi dari suatu unsur dalam senyawa. Yang pertama ada bilangan oksidasi unsur H dalam senyawa adalah +1. Misalnya pada H2O, maka bilangan oksidasi dari H di dalam senyawa H2O adalah +1. Contoh lain, HCl, maka bilangan oksidasi dari H dalam HCl adalah +1. Namun ada pengecualian, yaitu terjadi pada senyawa hidrida, di mana unsur hidrogen pada senyawa hidrida adalah -1. Contohnya adalah NaH, natrium hidrida, LiH, lithium hidrida. Dua contoh yang terakhir ini, bilangan oksidasi dari H adalah -1. B. Bilangan oksidasi unsur O dalam senyawa adalah -2. Contohnya pada HNO3, maka unsur O dalam senyawa HNO3 memiliki bilangan oksidasi -2. Unsur O dalam senyawa H2SO4 maka memiliki bilangan oksidasi -2. Namun ada pengecualian juga, yaitu terjadi apabila ada senyawa peroksida. Maka unsur O dalam senyawa peroksida ini memiliki bilangan oksidasi -1. C. Bilangan oksidasi dari golongan 1A dalam senyawa adalah +1. Sedangkan yang D, bilangan oksidasi dari golongan 2A dalam senyawa adalah +2. Yang terakhir, yang bagian E, yaitu bilangan oksidasi dari unsur golongan 7A dalam senyawa adalah -1. Contohnya, NaCl. Dalam senyawa NaCl terdapat unsur Na yang berasal dari golongan 1A ada di dalam senyawa, maka bilangan oksidasi dari unsur Na adalah +1. Sedangkan unsur Cl yang merupakan golongan 7A dalam senyawa NaCl tadi memiliki bilangan oksidasi -1. Nah, kalau kita menggunakan pedoman aturan penentuan bilangan oksidasi ini, tentunya kita bisa mencari bilangan oksidasi setiap unsur dari senyawa apapun. Contohnya, tentukan bilangan oksidasi unsur fosfor pada senyawa K3PO4. Yuk kita kerjakan. Oke, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukannya sebagai unsur bebas, senyawa, ataukah ion. Jika kita amati, K3PO4 terdiri dari beberapa unsur dan tidak bermuatan, maka tergolong sebagai senyawa. Sehingga kita bisa menerapkan aturan yang kedua tadi, yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur dari suatu senyawa adalah 0. Dalam hal ini, jumlah dari 3 kali biloks K ditambah biloks P ditambah 4 kali biloks O, totalnya adalah sama dengan 0. Sehingga kita punya persamaan seperti ini. Sedangkan aturan yang keempat, yaitu bilangan oksidasi unsur dalam senyawa, bisa kita gunakan untuk mencari bilangan oksidasi masing-masing unsur penyusun senyawa ini. Pada K3PO4 terdapat unsur K yang merupakan golongan 1A, sehingga berlaku nih aturan 4 bagian C tadi, yaitu bilangan oksidasi unsur golongan 1A dalam senyawa adalah +1. Maka bilangan oksidasi masing-masing K dalam K3PO4 adalah +1.
Sedangkan unsur oksigen dalam senyawa berlaku juga aturan 4 bagian B, yaitu unsur O dalam senyawa biloxnya adalah -2, sehingga bilox masing-masing unsur O dalam K3PO4 ini adalah -2. Adapun bilox unsur P adalah yang kita cari nantinya. Kalau kita masukkan bilangan oksidasi dari K dan O pada persamaan tadi, maka kita bisa memperoleh persamaan 3 kali 1 ditambah bilox P ditambah 4 kali negatif 2 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah 3 ditambah bilox P ditambah negatif 8 sama dengan 0. Sehingga bilox P dikurangi 5 sama dengan 0. Maka bilox P sama dengan 5. Bagaimana? Nggak sulit kan menentukan bilangan oksidasi setiap unsur? Nah, contoh-contoh berkaitan dengan bilangan oksidasi akan dibuatin dalam video lainnya. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.